Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sahabat semuanya, saya doakan buat sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Baik sahabat semua, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk menilai dan mengoreksi atau menganalisa motor ini. Revofit ya. Nah, ini Revofit masih baru ya. Wah, ini memang motornya kotor. Ini Revofit tahun ya, ini nggak kelihatan tahunnya di sini. Ini motor PLTA ya, KMH. Saya akan coba hidupkan motor ini. Kita akan dengarkan sama-sama motor ini. Kita akan prediksi sama-sama apa yang ada bunyi di bagian motor ini. Baik, sahabat semua, kita lanjut coba hidupkan. Nah, seperti itu ya sahabat semua bunyinya. Nah, kalau dalam prediksi saya, motor ini yang bunyi itu adalah piston. Piston sudah longgar di bagian blok. Karena motor ini sedikit saya kita gas, dia sudah mengeluarkan asap ya. Jadi kemungkinan motor ini sudah pernah kering oli atau motor ini pernah diganti blok. Saya juga belum lihat ya. Sepertinya memang pernah diganti blok, nggak tahu juga. Diganti karena apa saya nggak tahu. Yang jelas kita coba buka dulu motor ini, kita akan lihat apakah benar piston yang sudah longgar di bagian blok ya, sudah kocak di bagian blok sehingga ada bunyi bantingan piston. Oke, sahabat semua, kita langsung saja buka di motor ini. Oke sahabat semua, nah ini jelas ya sahabat semua bahwa di pistonnya memang sudah bermasalah. Oke, kita langsung saja buka dulu. Kita akan buka biar lebih jelas. Kita akan buka pistonnya dulu biar lebih jelas. Nanti kita akan prediksi bersama seperti apa bunyi itu tadi di blok ini. Oke. Oke, sahabat semua, ini kita buka ya. Terlihat sekali di piston ini memang sudah terjadi bantingan ya. Piston ini terjadi bantingan seperti ini ya, goyang atas bawah terlihat dari bagian di sini yang bersih ya, bagian ujung di sini bersih dan bagian di sini kotor. Nah, memang sudah terjadi longgar di bagian blok. Ini piston ya sahabat semua, piston ini adalah piston Jupiter Z. Sepertinya piston Jupiter Z, bukan Revofit lagi. Nah, ini piston Jupiter Z kalau dipasang di Honda memang rentan berbunyi karena piston ini pendek. Piston yang pendek akan rentan berbunyi ya sahabat semua ya. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya juga pernah jelaskan tentang Supra X125 dan Repo Absolute. Nah, oke, kita akan uji dulu, kita akan lihat dulu motor ini, akan buka dulu ring-ring di sini, kita lihat di bagian blok seperti apa goncangannya terjadi, apakah sama dengan bunyi di motor tadi, bunyi di saat hidup tadi. Oke, kita akan buka dulu ring-ring di sini. Kita buka dulu pistonnya.
ringnya kita buka dulu. Oke, kita bersihkan dulu pistonnya dari kotoran. Lalu kita uji, masukkan ke dalam blok ya. Nah, ini bloknya kita lihat. Nah, itu langsung saja ya, sepertinya langsung saja jatuh ya ke bawah di blok ini. Nah, itu. Bagaimana kita mengujinya? Tadinya piston ini dipasang cowokannya mengarah ke atas. Nah, itu ya. Kita coba pukul ya. Nah, itu. Nah, itulah yang ada bunyi di bagian piston saat. Nah, sama ya sahabat semua ya. Sama ya bunyinya dengan di saat motor ini hidup tadi. Nah, itu. Nah, jadi jelas sekali ya sahabat semua bahwa bunyi tadi itu adalah bunyi piston yang banting di blok. Nah, oke, sahabat semua. Artinya sekarang kita harus mengkorter piston ini. Jadi kesimpulannya di sini ya sahabat semua, kita harus korter blok ini karena blok di sini saya lihat juga sudah gores ya, sudah sangat gores sekali. Mungkin motor ini memang sudah pernah kekeringan oli. Nah, itu sudah banyak baret ya di bagian bloknya. Jadi kita memeriksanya seperti itu ya sahabat semua. Kita periksa bagian bloknya dan kita periksa bagian pistonnya, lalu kita uji dengan cara memukul seperti ini. Nah, itu sangat longgar sekali ya, longgar sekali piston di dalam blok ini. Oke sahabat semua, seperti itu saya mengajak sahabat semua untuk menganalisa bunyi bantingan piston di motor Repovit ini, di motor Repovit ini. Intinya sebenarnya di semua motor 4 tak hampir sama ya sahabat semua. Untuk di Supra X125, di Grand, di Suprafit, di Karisma, semuanya bunyi bantingan piston itu bunyinya tetap seperti itu ya. Terkadang kita memprediksinya salah, kita mengira itu adalah bunyi dari klep, bunyi dari stang seher. Kalau stang seher hampir mirip juga seperti itu kalau terjadi di motor Karisma atau Supra S125. Bunyi stang seher hampir mirip dengan bunyi bantingan piston. Kita boleh juga periksa di bagian dari head ya, bagian head ya. Nah, ini kita periksa bagian head, pelatuk klepnya dan noken asnya semuanya masih bagus ya. Nah, masih bagus sebab semuanya masih bagus. Jadi benar sekali bunyi itu memang berasal dari blok. Karena prediksi saya di awal tadi juga seperti itu. Karena telinga saya memang sudah peka ya terhadap bunyi yang seperti itu. Jadi ketika berbunyi seperti itu langsung saja saya mengatakan, nah ini bunyi piston, nah ini bunyi klep, ini bunyi stang seher. Kita akan terasah telinga kita oleh bunyi-bunyi yang sering kita dengar dan pembuktian ketika kita mendengar bunyi itu lalu kita bongkar motornya, ternyata bunyinya ini, ternyata ini yang bunyi. Bisa saja kita salah dalam memprediksi di awal. Sebelum kita buka, kita kira mungkin bunyi yang lain, ternyata setelah kita buka, kita dapat bunyi baru. Nah, bunyi baru itu akan tersimpan di memori kita. Ketika kita menemukan bunyi itu kembali, nah langsung pemikiran kita langsung mengarah ke situ. Jadi seperti itu ya sahabat semua. Jadi sahabat semua tidak usah ragu, tidak usah takut ketika ada motor bunyi, ada bunyi berisik, bunyi aneh yang belum pernah didengar. Lalu silakan buka saja, lalu kita akan cari bersama dan akan kita pelajari dari mana sumber bunyi itu. Dan ketika kita mendapatkan bunyi itu sangat senang sekali rasanya hati kita dan kita mendapat ilmu baru. Seperti itu. Ilmu itu kita dapat dengan praktek seperti ini. Di praktek seperti inilah kita mendapatkan ilmu itu, tambahan-tambahan ilmu yang kita dapat.
Oke, sahabat semua, mungkin ini sudah pasti kita akan quarter ya, atau lemmer kita naikkan oversiznya. Mungkin saya akan pakai piston yang asli saja, piston biasa saja ya, tidak pakai piston Jupiter seperti ini ya. Oke. Oke sahabat semua, ini blok sudah saya quarter ya dengan oversize 0,25. Baru kali ini di quarter sepertinya di blok ini ya. Tadinya saya juga curiga ya, kenapa sudah pakai piston Jupiter Z ya. Ini Jupiter Z ya, piston Jupiter Z. Tadinya saya sudah curiga bahwa motor ini sudah pernah di quarter, tapi sepertinya belum, hanya pakai piston Jupiter Z saja sepertinya. Nah, ini piston aslinya ya, 0,25, dan ini ringnya juga. Kita akan pasang ringnya dulu. Nah, di sini kita pembuktian ya sahabat semua, bahwasanya piston ini, di piston Jupiter Z tadi sangat kasar sekali bunyi di bagian blok karena sudah terjadi bantingan di piston. Kita akan uji dulu piston ini, masukkan ke dalam. Nah, ini ya. Nah, ada seretnya ya sahabat semua. Kalau baru di quarter dia tidak langsung jatuh ya. Beda dengan yang kita buka tadi, ketika kita masukkan langsung jatuh ya. Nah, ini tertahan ya, seperti tertahan. Posisikan pas ya. Nah, seperti tertahan, dan kita lihat di sini. Ini juga saya di sini juga saya katakan dengan sahabat semua, kalau kita melihat dari bagian kepala piston ini memang terlihat ada goyangan ya. Nah, ya, ada goyangan ya. Untuk menggoyang di sini bukan kiri kanan ya, jangan kiri kanan, atas bawah kalau mau menggoyangnya. Kenapa atas bawah? Karena kalau kiri kanan yang longgar itu bagian di sini ya, bagian di sini dan bagian di sini ya. Bagian ujung piston ini lebih kecil daripada bagian dinding di sini ya. Silakan sahabat ukur ya, bagian kepala piston di sini itu lebih kecil daripada bagian di sini. Terlihat di sini bertebing ya. Saya jelaskan secara detail dengan sahabat semua agar jangan salah dalam menilai quarteran. Nah, ini lebih tebal ya, lebih tebal bagian di sini dan di sini. Terlihat dari sini kalau masuk ini longgar ya. Nah, ini longgar sekali. Bahkan di sini ada bunyi. Nah, ya, bagian kepala di sini ada bunyi seperti ini. Tapi kalau dia sudah masuk ke bagian dalam itu tidak ada, dia akan sempit. Nah, itu artinya quarteran itu adalah bagian di sini ya. Bagian di sini yang diambil ukuran quarteran itu bagian di sini, bukan ukuran kepala piston. Itu ya sahabat semua, paham ya? Oke, kita lanjut saja. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang memeriksa quarteran, bukan memeriksa dari kepala piston ya. Bukan memeriksa dari kepala piston kiri kanan seperti ini, itu salah ya. Kalau kiri kanan itu salah ya, keluarkan pistonnya sedikit bagian kepalanya seperti ini. Lalu kita uji. Nah, keluarkan seperti itu, baru kita goyang atas bawah seperti ini ya. Kita goyang atas bawah seperti ini. Kalau seperti ini itu salah ya. Kalau kita memeriksa quarteran seperti ini itu salah. Oke sahabat semua, paham ya? Baik sahabat semua, langsung saja kita pasang di sini. Langsung saja kita pasang ya. Untuk pemasangan ring ya, itu sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan dicek di video. Untuk susunan dari ring sudah jelas. Kalau di saya tidak membeda-bedakan untuk di susunan di piston. Untuk di motor 4 tak saya selalu membuat atas bawah. Yang pertama bagian belakang saya berikan di ek ya. Yang pertama bagian belakang saya berikan di ek. Untuk sambungan di ring
cacing ini atau ring spiral ini saya berikan di in ya untuk sambungan, dan untuk sambungan di ring cacing saya berikan di in ya, dan untuk ring tipisnya di bagian X, yang kedua di in. Jangan sampai terjadi ada goresan di bagian piston ya. Oke, terus yang kedua perlawanan arah lagi. Oke. Terus yang terakhir, mereknya pastikan ke atas ya. Mereknya pastikan arah ke depan. Oke. Itu sudah terpasang. Atas bawah. Kita pasang klipnya dulu. Ya, kita pasang klipnya di satu sisi. Kita pasang klipnya satu dulu. Nah, itu sudah terpasang dengan baik ya. Lalu kita pasang pistonnya di mesinnya. Lalu kita pasang piston ke stang seher. Oke, pastikan in ke atas. Oke. Jangan lupa berikan oli dulu. Oke, kita berikan oli dulu bagian di sini, bagian stang sehernya. Ya. Dan pen pistonnya kita berikan oli. Lalu kita pasang. Di sini kita buktikan ya sahabat semua, ketika kita habis kita quarter seperti ini langsung bunyi itu hilang. Kita tidak ada mengganti bagian-bagian yang lain. Rantai keteng tidak kita ganti, hanya saja kita secure klep dan ganti seal klep. Ya, kita bersihkan klepnya dan kita secure klep. Oke, kita pasang klipnya. Oke, itu sudah terpasang. Coba kita pukul kiri dan kanan. Oke, itu terpasang dengan baik. Lalu kita berikan packingnya. Pemasangan di sini, miringkan sedikit pistonnya ke atas. Pastikan susunan ringnya benar, atas bawah. Kalau sahabat semua mau bikin kiri kanan tidak apa-apa juga. Di samping ya, pertemuan di samping secara zigzag juga tidak ada masalah. Untuk di 4 tak terserah mau disambungkan, mau diposisikan mana untuk sambungan, asal jangan ketemu dengan pen piston ya. Asal jangan ketemu dengan pen piston, dan pertemuan ring 1, 2, dan 3 jangan sampai ada yang bertemu. Oke. Lalu dorong terus ke bawah. Nah, itu masuk ya. Ini bersihkan sisa oli bagian atas di sini. Lalu kita paskan. Oli kita bersihkan di sini. Selanjutnya kita pasang roll ketengnya ya. Roll ketengnya. Dan bautnya ada ring tembaga.
lalu packing. Push di sini. Bersihkan ya, dan seal juga sudah kita ganti, seal klepnya sudah kita ganti ya. Arang-arang di sini juga sudah kita bersihkan semua. Kita langsung saja pasang. Oke, kita pukul sedikit. Oke, sudah terpasang. Tinggal kita pasang baut-bautnya. Nah, ini baut ini belum kita pasang ya sahabat semua. Semua baut belum kita kencangi. Baut roll juga belum kita kencangi. Itu harus kita ingat ya. Kita kencangi dulu. Nanti jangan sampai terlupa. Oke. Dan kita kencangi baut di dalam di sini, dan di sini juga belum terpasang. Kita pasang, kita harus perhatian, semuanya harus kita perhatikan, jangan ada sampai yang terlupa. Oke. Oke, kita kunci kuat. Nah, untuk dua baut di sini, sahabat semua harus merasakan nanti noken asnya ya. Jangan terlalu kuat di sini. Kuat dan terlalu kuat itu berbeda. Nah, kita rasakan noken as. Saat penguncian baut di dua di sini kita rasakan di noken as. Kalau terjadi seret, sahabat semua harus mengurangi dari kuncian. Nah, di sini masih sepertinya masih bisa kita tambah. Saya tambah lagi. Dan saya rasakan kembali. Nah, di sini tidak terasa seret ya. Nah, itu kelihatan ketika saya putar dia bisa berbalik, artinya di sini tidak menekan bagian di sini. Apabila bagian di sini terlalu kuat, nanti kelahar di sini bisa pecah. Itu adalah kelemahan dari repo absolute, repo pit, dan bleed ya. Itu kelemahannya. Baut bagian kuncian bagian di sini jangan terlalu kuat. Kalau sahabat tidak percaya, silahkan kunci kuat di sini, kunci kuat semuanya kunci kuat, dan rasakan di sini pasti akan seret. Nah, itu akan mengakibatkan pecah dari lahar di sini. Nah, kita bisa mengunci dengan baut yang ada di dalam di sini, baut 8 di sini. Kita yang baut di sini boleh kita kunci kuat. Oke, kita kunci baut di sini. Nah, bagian di sini boleh kita kunci kuat ya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, bila packing di sini baik, saya yakin tidak akan bocor ya, tidak akan ada rembesan oli di sini. Oke, bisa kembali ya, bagus. Tinggal kita pemasangan top ketengnya, top keteng seperti biasa. Ini ada garisan
garis lurus, tegak lurus, itu yang kita menjadi patokan. Dan penahannya arahkan ke depan, penahan noken asnya arahkan ke depan. Nah, seperti itu. Tarik sedikit, mudah saja, paskan. Yang penting di piston posisinya adalah TMA. Terlihat dari di sini, terlihat di sini ada huruf T di sini ya, kita paskan huruf T di sini. Nah, itu pas huruf T ya, karena tadi piston sudah di posisi atas, dan kita pastikan garis di sini pas lurus. Kalau belum lurus harus kita geser. Nah, ini sepertinya masih kurang satu, saya geser ya, lalu kita tarik ke depan, paskan dengan noken asnya. Oke, ini kita tarik ke depan ya, kita paskan kembali. Kalau kita sudah yakin pas di bagian magnet huruf T ya, paskan di huruf T, dan baut tensioner di bawah, baut 14 di bawah, setelan tensionernya harus kita buka dulu agar mempermudahkan pemasangan temeng. Nah, ini pelepasannya sudah pas, lalu kita kunci. Oke, kita pasang sensornya, ada ring tembaga, kunci dengan kunci 17 ring. Oke, itu. Lalu setelah selesai seperti ini, kita pasang karetnya di sini, kita pasang tutup headnya di sini, dan sekalian kita pemasangan throttle bodinya. Oke, sahabat semua. Oke, ini sudah selesai kita pasang, oli sudah kita masukkan, bahkan busi juga sudah kita ganti. Oke dek, coba dek di engkol-engkol dulu dek, beberapa kali dek, engkol beberapa kali dulu ya, maksudnya agar oli itu terputar oleh pompa oli. Oke, coba di starter. Oke, bagus ya sahabat semua. Nah, itu bunyinya sangat halus sekali. Tidak ada bunyi dentingan itu lagi. Coba dikejut gasnya dek, di konstan. Nah, itu ya. Oke, sudah tidak ada bunyi dentingan piston itu lagi. Dan hanya di sini ada bunyi dengungan ya dari rantai keteng yang masih baru, itu tidak ada masalah ya sahabat semua. Memang untuk di repo absolut ada sedikit bunyi dengungan seperti itu. Baik sahabat semua, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.